Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita bersama-sama membaca berapa ayat? Kita membaca bersama-sama. Dari ayat yang ke-6. Dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, kurungan di dalam ini adalah tidak muncul di kodeks yang paling tua. Maka kita tidak perlu harus terikat kepada pikiran yang di sini. Yang dikurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Selalu dipakai untuk membuktikan Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh. Ini adalah bersatu di surga. Tetapi ini belum pernah muncul di kodeks yang paling lama, maka tidak termasuk Alkitab yang asli. Maka saya tidak akan menjelaskan bagian ini. Lalu kita masuk ke dalam ayat sesudahnya, 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita bersama-sama membaca dari ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh yang memberikan kesaksian. Ya. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah pengertian kepada kami atas ayat-ayat yang sangat sulit, tetapi yang sudah kami baca dan kami ingin mengerti di dalamnya. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadikan pengertian itu sesuatu iman, kepercayaan, dan ketaatan di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga pengetahuan kami menunjang apa yang kami imani. Sebagaimana hamba Tuhan Paulus berkata, aku mengetahui siapa yang kupercaya. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat ke-9 saya baca sendiri. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Atau kesaksian Allah jauh lebih besar. Sebab demikianlah kesaksiannya yang diberikan Allah tentang anaknya. Atau terjemahan lain, karena kesaksian yang besar dari Allah itu adalah diberikan untuk anaknya itu. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah memikirkan tentang siapakah yang mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia hanya semacam orang. Yang menaklukkan dunia hanya semacam orang. Nah, saudara-saudara, Adam pada permulaan dicipta oleh Tuhan Allah untuk menaklukkan dunia. Adam diciptakan oleh Tuhan Allah untuk menaklukkan semua burung di atas angkasa, semua binatang melata di atas bumi, dan semua ikan yang berenang di dalam air. Sehingga segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah diciptakan bagi manusia. Sedangkan manusia diciptakan bagi Tuhan Allah. Dan melalui siapakah Allah menciptakan segala sesuatu ini? Melalui firman atau melalui anaknya. Dari Allah Bapa dengan kuasa Roh Kudus melalui anaknya menciptakan segala sesuatu di dalam seluruh alam semesta. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu di atas bumi ini untuk kebutuhan manusia. All things are created for man, and man is created for God. Segala sesuatu diciptakan bagi manusia,
Nah, manusia diciptakan bagi Tuhan Allah. Sehingga urutan ini dengan jelas sekali. Allah, manusia, alam semua. Allah, manusia, alam. Allah di atas manusia, manusia di atas alam semua. Allah di atas manusia, manusia di atas alam. Saya senang di dalam bahasa Indonesia istilah Allah berhenti dengan mulut terbuka. Coba 1, 2, 3. Allah terbuka kan? Dan tidak bisa Allah, tidak bisa. Allah harus terbuka. Dan alam berhenti pada waktu mulutmu tertutup. Alam semua. Tidak bisa alam. Tidak bisa kan? Allah dihentikan pada waktu mulut terbuka. Alam dihentikan pada waktu mulut tertutup. Nah, di sini saudara harus mengerti ada sesuatu pengajaran yang boleh kita terima daripada konsep Allah dan alam. Alam adalah sistem tertutup. Allah adalah sistem terbuka. Di dalam ilmu pengetahuan, jikalau engkau tidak mengerti dunia harus terbuka kepada yang sang pencipta, pengertian kepada bumi ini akan terkurung di dalam sistem tertutup. Nah, inilah sesuatu kelemahan yang paling besar di dalam seluruh kebudayaan Greka. The Greek civilization, itu Greco civilization, adalah mengenal dunia ini sebagai satu alam yang bersistem tertutup. Apakah artinya itu? Bahwa alam ini sendiri adalah satu sistem yang sempurna pada sendiri. Alam ini ada sesuatu yang di dalamnya ada jawaban pada sendiri, sehingga tidak perlu keluar dari alam. Kita sudah boleh menjelaskan segala sesuatu di dalam alam ini sendiri. Sistem tertutup ini biasanya tidak disadarkan dan tidak dipekai oleh orang-orang yang menjadi saintis. Kecuali mereka mempunyai iman kepada Tuhan. Maka bagaimana mereka pintar menginterpretasikan alam semesta. Mereka tidak mungkin lepas daripada satu pengaruh side effect daripada sistem tertutup ini. Sayang sekali sistem tertutup di dalam penemuan sains ini sampai pada zamannya Sir Isaac Newton masih mengikat manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Greka 2 buku dan buku-buku dengan 2 judul yang paling penting membentuk kebudayaan mereka adalah pertama on nature, kedua on principle. Jadi orang Greka mau menemukan di dalam alam apa sih artinya? Apakah isinya dengan prinsip-prinsip? Maka Greka menemukan logika. Greka menemukan silogisme. Greka menemukan sesuatu pertanggungjawaban yang paling ketat di dalam menggarap epistemologi. Greka menghasilkan ilmu alam yang paling kuat dan menghasilkan fisika, kimia, dan itu ilmu ukur matematika yang menjadi contoh teladan, menjadi standar ukuran yang paling penting dan mencapai keberhasilan yang paling tinggi sepanjang sejarah. Saudara-saudara, Archimedes, Euclid, dan Pythagoras, dan banyak orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang paling top di dalam dunia kuno melampaui keberhasilan dari Babilonia, melampaui keberhasilan daripada Mesir, melampaui keberhasilan daripada Assyria, melampaui keberhasilan daripada India, melampaui keberhasilan daripada Cina, dan semua kebudayaan yang paling tinggi itu Greka. Tetapi saudara-saudara, ada satu kalimat yang penting dari buku The History of the Christian Thought yang ditulis lebih dari separuh daripada Paul Tillich, dan bagian terakhir itu ada bahan kuliah yang dicatat oleh muridnya yang menyelesaikan. Di dalam penganalisan dia mengatakan the Greek world is a plastic world. Saya tidak mengerti kalimat itu, tapi saya akhirnya menelusuri. Berarti mereka menganggap seluruh alam semesta seperti satu dunia yang tertutup, sehingga dari apa yang ditemukan di dalam alam sudah bisa menjelaskan apa artinya alam.
Nah di situ putar-putar di dalam satu sistem yang tertutup, sehingga manusia tidak bisa keluar dari ikatan sistem yang tertutup itu. Itu namanya closed system. Saudara-saudara, filsafat yang menjadi penunjangan pengertian interpretasi ilmu pengetahuan itu sampai pada abad 20 baru mengalami satu perubahan yang besar di dalam teori paradigma dari Thomas Kuhn, seorang filosof yang adalah Kristen. Nah saudara-saudara, itulah sebab ada kesulitan-kesulitan yang tak mungkin diterobos oleh Sir Isaac Newton sendiri, karena dia terikat di dalam side effect daripada closed system interpretation of the nature. Nah saudara-saudara, tetapi iman kekristenan begitu berbeda dengan iman sistem yang lain. Pada waktu iman pengakuan rasuli dijadikan satu kriteria daripada doktrin orang Kristen pada abad kedua, maka kita melihat ada munculnya satu konsep yang berbeda sekali di dalam menginterpretasikan alam semesta, yaitu kalimat pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah berarti apa? Berarti bumi ini tidak tertutup sendiri. Bumi ini harus buka kepada Sang Pencipta. Bumi ini bukan satu sistem yang menyempurnakan diri sendiri. Bumi ini harus memberikan lowongan. Melalui pembukaan itu kita melihat cahaya dari atas masuk ke dalam sistem tertutup ini. Baru engkau mengerti bagaimana memberikan interpretasi apa itu alam. Saudara-saudara, maka Allah dan alam di dalam bahasa Indonesia meskipun bukan dibikin oleh teolog bahasa itu, tapi sudah mengandung sesuatu yang membuat kita harus pikir. Karena ini sesuatu hal kebetulan atau pimpinan Tuhan. Allah mencipta alam untuk manusia yang seharusnya hidup menguasai alam tapi takluk kepada Allah. Wah, kalau kalimat-kalimat ini saya teruskan lagi, hanya berapa kalimat ini berjam-jam tidak cukup untuk membereskan tentang satu sistem epistemologi dan relasi antara hidup manusia dan alam dan Allah yang memberikan hidup, yang menciptakan alam dan menaruh manusia di tengah-tengah Allah yang maha tinggi dan alam yang di bawah kaki manusia. Alkitab berkata Tuhan menciptakan semua ini di bawah kaki manusia. Allah menciptakan segala sesuatu untuk diperintah oleh manusia. Domain over the earth. Bukan engkau memperkosa dunia. Bukan engkau memaksa dan mengeksploitasi dunia yang dicipta oleh Tuhan. Tapi kelolalah, membudidayakanlah, melakukan pemeliharaan dan mempergunakanlah dengan baik-baik bumi ini. Saudara-saudara, banyak orang Kristen Injili selalu mandat Injil tidak mengerti mandat budaya. Maka orang Injili berkembang, mengabarkan Injil, melebarkan gereja, tapi mereka tidak mempunyai pengertian komprehensif daripada rencana Allah menciptakan seluruh alam semesta. Itu sebab Tuhan mengizinkan orang di luar gereja berteriak-teriak untuk mengkoreksi hal-hal yang dilupakan oleh gereja, yaitu Greenpeace Movement. Saudara-saudara, ekologi sudah dirusak. Ekologi sudah dihancurkan oleh manusia. Saudara-saudara, kita tebang kayu-kayu di hutan untuk memperkembangkan ekonomi. Akhirnya dunia oksigen menjadi kurang suplai. Saudara-saudara, jangan main-main. Ekonomi bisa memberkati manusia. Ekonomi bisa menjadi setan daripada masyarakat. Banyak orang kaya mempentingkan kekayaan, tidak tahu berapa banyak dosa yang sudah dia libat di dalam merusak alam. Saudara-saudara, ini main golf, itu hak istimewa beberapa orang kaya. Tapi itu dengan obat-obat memelihara akan rumput-rumput, merusak tanah dan merusak ekologi yang besar sekali. Saudara-saudara sekalian, di dalam mentebang hutan, lalu membuat banyak yang dikatakan development, yang develop itu uangnya, yang rusak lingkungannya.
Pada waktu seluruh dunia, paru-paru bumi makin menyusut, makin kecil. Seluruh dunia, bumi mendapat penyakit TBC bumi. Saudara-saudara sekalian, hutan tropikal yang menjadi paru-paru seluruh manusia yang besar cuma 2 tempat. Satu, Brasil, kedua Kalimantan. Dan untuk memperkembangkan kekayaan beberapa orang, seluruh dunia akan mendapatkan kerusakan. Saudara-saudara, di dalam 30 tahun suhu bumi ini akan tambah kira-kira 2-3 derajat. Di dalam 50 tahun es yang ada di utara Antartika itu akan hancur. Dan di dalam tidak sampai 100 tahun air di permukaan bumi akan tambah 3 meter. Waktu itu seluruh Jakarta akan tergenang di dalam air. Rusaknya lingkungan adalah karena tidak taat kepada Alkitab. Tuhan tidak mengatakan, Adam, sebisanya engkau rusakkan dunia ini. Dia mengatakan, peliharalah taman ini. Peliharalah lingkungan ini. Budidayakan. Membudidayakan itu tidak merusak. Saudara membuat ayam menjadi ternak yang bisa melahirkan lebih banyak ayam. Tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau saudara menghancurkan semua yang menjadi ekosistem, itu akan merusak sehingga engkau merampas hak daripada anak cucumu sebelum mereka dibesarkan. Hak mereka sudah engkau rampas untuk kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengatakan, Adam, Hawa, engkau harus menaklukkan, engkau harus menguasai, mengontrol, tapi bukan merusak. Bagaimana membudidaya, bagaimana memelihara, bagaimana melestarikan alam semesta. Ini tugas umat manusia. Dan pada waktu kita mentaklukkan dunia adalah untuk melihat bagaimana rencana Tuhan Allah mempergunakan manusia untuk menyatakan kemuliaannya di dalam penciptaannya. Saudara-saudara, Allah di atas manusia. Manusia di atas alam. Yang saudara sudah baca tadi, ini mengandung filsafat posisi dan identitas umat manusia di mana? Di seluruh alam semesta. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Adam berbuat dosa, maka Allah langsung tanya suruh pertanyaan, di manakah engkau? Allah tidak tanya, apa sih yang kau makan? Allah tidak tanya, mengapa engkau ambil buah yang terlarang? Mengapa engkau dengar ular? Mengapa kau suami ikut istrimu suruh makan apa kamu makan? Engkau mesti memerintahkan akan binatang, bukan binatang yang perintahkan manusia. Engkau mesti memimpin istri taat kepadamu, bukan kamu yang taat kepada dia. Ini semua kerusakan sistem mulai daripada tidak dengar firman dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan Adam. Harus dia adalah manusia yang lebih tinggi daripada binatang. Binatang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan lebih daripada tanah yang tidak berhidup. Dan ini semua di bawah Tuhan Allah. Lalu bumi harus dengar dan melayani akan binatang. Binatang melayani akan manusia. Manusia, wanita taat kepada suami. Suami taat kepada Tuhan Allah. Ini semua kalau sudah dikacaukan, semua menjadi tidak beres. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Adam berbuat dosa, dia ambil buah yang terlarang, dia makan. Tuhan tidak tanya, apa yang kau makan? Mengapa engkau petik? Mengapa engkau melanggar? Mengapa engkau dengar istrimu? Dan engkau tidak menjadi ketua pimpinan daripada keluarga. Kenapa engkau sama istrimu taat kepada ular? Tuhan tidak tanya itu. Tuhan tanya satu hal saja. Di manakah engkau? Where are you? Dan di sini dosa mengakibatkan kerusakan terbesar adalah posisi asli manusia tergeser. Dengar kalimat ini. The original status of man is now being removed. Removed from the original identity. Removed from the original status. Status asli sudah tidak ada. Maka Tuhan tanya, di manakah engkau? Nah saudara-saudara, pada saat itu kenapa Tuhan tanya? Karena kedudukan Adam sekarang sudah tidak di bawah Allah, tapi di bawah ular. Perkataan Allah dia tidak dengar. Perkataan ular dia dengar. Engkau kenapa dengar ular? Kenapa engkau bukan dengar saya? Di dalam Taman Eden ada 2 suara. Suara dari ular dan suara dari Allah. Duluan mana?
duluan suara Tuhan Allah. Allah berkata dulu jangan, ular berkata tidak apa-apa. Allah berkata kau mati, ular berkata tidak tentu mati. Mutlak dijadikan relatif. Merelatifkan yang mutlak dan memutlakkan yang relatif. Inilah siasat yang paling pertama dilakukan oleh setan. Manusia yang tidak mementingkan yang penting, mementingkan yang tidak penting, mengutamakan yang tidak utama, dan tidak mengutamakan yang utama, merelatifkan yang mutlak, memulakan yang relatif, seperti hidup kita masing-masing. Saya mengetahui itulah caranya kita jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia di dalam hal gini, tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Hari Minggu harus berbakti kepada Tuhan. Engkau pergi dulu main-main. Engkau tidak berbakti kepada Tuhan. Engkau tidak mengutamakan yang utama. Engkau mengutamakan yang tidak utama. Hal yang penting engkau tidak kerjakan. Engkau kerjakan hal yang tidak penting. Ini semua mulai daripada pasal ketiga Kejadian. Saudara-saudara. Sehingga kau tidak bisa kuasai akan ular. Dan engkau tidak bisa memelihara akan taman. Engkau memetik. Sudah engkau makan, engkau rasa berdosa. Engkau sudah rasa berdosa, engkau petik daun, rusak pohon untuk menjadi pakaian, menutupi dirimu sendiri. Engkau sekarang melayani akibat dosa, yaitu merusak lingkungan. Saudara-saudara, ekologi mulai rusak pada Adam sesudah berbuat dosa. Dunia ini menjadi kacau sesudah Adam tidak memelihara tempatnya. Dia di bawah Allah, dia sekarang di bawah setan. Dia mau menjadi Allah di bawah dia. Saudara-saudara, maafkan, saya katakan kalimat yang sangat keras di bawah ini. Orang yang mengatakan, Tuhan kasih saya kekayaan. Dia tujuannya Tuhan atau kekayaan? Jawab. Tujuannya kekayaan. Alatnya siapa? Tuhan. Jadi kekayaan itu di atasku. Tuhan itu pembantuku. Tolong aku mencapai kekayaan. Di situ kaya di atas, Allah di bawah. Saudara-saudara, gereja makin besar tidak menyatakan gereja itu hebat. Itu hanya menyatakan kemungkinan menarik banyak orang. Tapi menarik banyak orang dengan tidak memelihara prinsip Alkitab, makin besar gereja, makin banyak orang, makin malu. Karena apa? Engkau menarik begitu banyak orang untuk bawa mereka mendengar hal yang salah. Engkau mengkurung orang di dalam gerejamu sehingga mereka tidak bebas mendengarkan firman. Kebenaran adalah membebaskan. Tetapi engkau mengkurung orang untuk tinggalkan kebenaran. Itu bagaimana besar, bagaimana berkembang, tidak ada gunanya. Karena prinsip dikorbankan, jumlah yang menjadi Allah. Aku mau kaya, aku mau besar, aku mau begitu berkembang, mulia. Siapa tidak mau maju? Tidak mau banyak orang? Mau. Itu tidak salah. Tapi saya sebagai pemimpin, saya berkata, saya harus berdiri di satu posisi, tidak mengkompromikan prinsip Alkitab demi untuk hanya mau mendapatkan sesuatu kuantitas yang besar saja. Saudara-saudara, jadi kalau engkau mana? Engkau maha kuasa. Sekarang dengar doa saya. Itu adalah memperalat doktrin Allah maha kuasa untuk menjadi pelayan di mana engkau mempunyai Allah yang lain. Nah, pengertian semacam inilah kalau kita peka, kita baru akan jalan di dalam rencana Tuhan. Kalau tidak, kita sama seperti orang kafir. Bedanya adalah permintaan orang kafir kepada gunung kawi, kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi doa kita kepada Tuhan Allah, bedanya adalah isi doa sama, akhir doa ditambah dalam nama Yesus, amin. Itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan tanya kenapa engkau makan. Tuhan tidak tanya kenapa engkau pakai rok. Kenapa engkau sekarang pakai daun menutupi kemaluanmu. Tuhan tanya di mana engkau? Allah di atas manusia, manusia di atas alam. Nah, ini adalah posisi yang bikin kita stabil di dalam kekekalan dengan status yang betul-betul direncanakan Tuhan, betul-betul stabil, betul-betul bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menanya Adam, di manakah engkau? Ini menjadi satu inti yang kita boleh mengerti apa itu dosa. Dosa jangan dimengerti dari kelakuan saja. Dosa harus dimengerti
daripada posisi asli tergeser atau tidak. Saudara-saudara, di dalam kitab Yuda dikatakan malaikat-malaikat yang meninggalkan tempat aslinya. Nah, itu artinya dosa. The angels who remove from the original status, remove the original identity. Abad ke-20, 21 sekarang, saya mau tanya, di mana kelemahan seluruh umat manusia? Manusia bisa bikin bangunan makin besar, makin tinggi, bank makin besar, kita bikin organisasi semakin hebat. Tapi satu hal yang belum pernah tercapai, yaitu posisi manusia di dalam alam semesta makin lama makin kabur. Kita tidak tahu hidup untuk apa. Kalau kita kagum sekali kalau orang mempunyai kuasa, kita rindu sekali kalau orang mempunyai kekayaan, itu menjadi tujuan kita. Maka posisi kita sekarang sudah digoncangkan oleh hal materi. Semua yang di bawah kita telah meloncat ke atas kita, dan Allah yang di atas kita telah kita tarik turun untuk menjadi pembantu kita. Saudara-saudara sekalian, di manakah engkau? Saudara-saudara, kalau memang Adam dicipta di atas bumi, di atas alam, tapi di bawah Allah, maka Allah mau manusia menjadi tuan rumahnya alam semesta. Allah tidak mau manusia hanya menjadi tamu di dalam alam semesta. Meskipun kita memang tamu, karena rumah kita yang kekal bukan di bumi ini. Rumah kita yang kekal berada di dalam janji Allah yang kekal, bukan di bumi ini. Dunia ini hanya sesuatu tempat sementara untuk kita menjadi tamu saja. Betul. Tetapi selama menjadi tamu, Tuhan mau manusia mempunyai kuasa lebih daripada alam. Bukan dibelenggu oleh alam. Bukan diikat oleh alam. Bukan dilimit oleh alam. Sehingga kalau kita menyelidiki seluruh alam, nah itu namanya mempelajari ilmu, science. I know what? I know what have been created by God under me. I make research. I want to know. Semua yang kita ingin tahu harus di bawah kita. Ya. Kecuali Roh Kudus memberi pengetahuan kepada kita mengenal Allah di atas kita, itu bukan berdasar rasio, berdasarkan wahyu Roh Kudus. Jadi pengetahuan ke bawah Tuhan berikan, pengetahuan ke atas Tuhan karuniakan melalui wahyu. Nah saudara-saudara, tanpa Roh Kudus mengwahyukan siapakah Allah, tidak ada orang mengetahui siapa Allah. Tapi tanpa Roh Kudus, hanya melalui ciptaan saja manusia boleh mengetahui alam. Tidak pernah perlu wahyu khusus, karena alam sendiri itu ada tempat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mempergunakan, untuk menyelidiki, untuk mengelola, untuk mengerti, untuk kita domain over the created nature. Saudara-saudara sekalian, tetapi saudara-saudara, Paulus berkata di Korintus, 1 Korintus, tidak pernah ada orang mentaklukkan alam. Tidak ada satu orang pun pernah mentaklukkan alam. Akhirnya Kristus turun ke dalam dunia. Kristus satu-satunya yang mengalahkan dunia. Di dalam Yohanes pasal 16:33 terakhir, Yesus mengatakan, kau di dunia ini ada penderitaan. Di dalam aku engkau ada sejahtera. Maka janganlah engkau takut. Janganlah engkau khawatir, tawar hati. Karena aku sudah mengalahkan dunia. Kalimat yang pendek dan sederhana ini, bandingkan dengan seluruh sejarah, tak ada satu orang pernah mengatakan kalimat itu. I had conquered the world. Saudara-saudara, Julius Caesar yang mengatakan, aku datang, aku melihat, dan aku mentaklukkan. Dia hanya mentaklukkan bagian-bagiannya, akhirnya dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Roma. Dan dia tidak menaklukkan seluruh dunia. I come, I see, and I conquer. He conquered only parts of the Roman Empire territory. He didn't conquer the world. Satu-satunya orang yang mengatakan, aku telah mengalahkan dunia, adalah Yesus Kristus. Maka di sini kita melihat Yesus Kristus telah meraih sesuatu yang belum pernah tercapai oleh siapapun di dalam dunia. Semenjak Adam diciptakan. Adam diciptakan untuk menaklukkan seluruh dunia. Tapi Adam tidak sampai mati. Dia meskipun umur 930 dia mati. Dan semua keturunan semua mati. Hanya satu yang melampaui umur dia, yaitu Matusalah.
yang hidupnya 969, tapi akhirnya tetap mati. Tidak ada orang menaklukkan dunia sampai kata Yesus Kristus berkata, I have conquered the world. Aku sudah menaklukkan dunia. Yesus menaklukkan dunia dengan apa? Dia menaklukkan dunia dengan kuasa kesucian, menaklukkan dunia dengan kuasa super alamiah. Dia menaklukkan dunia dengan kebenaran, dengan kekuasaan kerohanian, dengan kesucian, keadilan, kebajikan. Ini semua merupakan atribusi dari Tuhan Allah yang tidak pernah dicapai oleh keturunan Adam yang sudah dinodai oleh dosa. Dan Yesus berkata, come unto me. In me you have the peace. In this world you have no peace. Di dunia ini engkau tidak ada sejahtera. Sebelum Yesus dipaku di atas kayu salib, dia mengatakan, aku meninggalkan sejahteraku kepadamu. Yang ku berikan kepadamu lain dengan yang diberikan oleh orang lain. I leave my peace, my own peace to you, which cannot be given by anyone in this world. Tidak ada orang di dunia bisa memberikan itu. Itulah satu kemenangan yang ku berikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, maka Yohanes yang mengerti semua ini menulis di sini, siapakah yang mengalahkan dunia? Bukankah hanya mereka yang percaya Yesus anak Allah? Siapakah mentaklukkan dunia? Adam seharusnya mentaklukkan dunia. Dia tidak. Seluruh dunia berusaha mentaklukkan dunia dengan cara lain. Iskandar yang agung, Julius Caesar, Hannibal, Charlemagne, Genghis Khan, dan Napoleon berusaha mentaklukkan seluruh dunia dengan militer, bukan dengan kesucian, dengan politik, bukan dengan cinta kasih. Yang menaklukkan dunia sungguh-sungguh adalah Yesus Kristus. Dan jangan lupa, siapa yang percaya kepada Yesus, ikut Yesus menaklukkan dunia. Siapa yang beriman kepada anak Allah, dia bersama-sama dengan Allah mentaklukkan dunia. Dan ini akan diteruskan menjadi satu ekstensi sampai eskatologi, sampai pada detik terakhir, di mana Tuhan berkata, jikalau kita mati beserta Kristus, kita akan bangkit beserta Dia juga, dan kita akan bersama-sama dengan Dia menjadi raja untuk memerintah seluruh dunia. Saudara-saudara, itu sebab semua yang kira mereka mempunyai kuasa militer, politik, kekuatan daripada dunia ini, dengan senjata, dengan nuklir, dengan segala macam kebolehan daripada ilmiah, mereka memetakkan dunia. Itu bukan menaklukkan, hanya membunuh yang lain. Yesus Kristus betul-betul menaklukkan dengan cinta kasih, keadilan, dan dengan kebenaran, dengan kesucian, dengan kebajikan, dengan belas kasihan. Yesus menaklukkan seluruh dunia. Dan pada satu hari Tuhan Allah akan memberikan bukti. Kristus memerintah seluruh dunia. He will become the King of Kings, the Lord of Lords, forever, ever, and evermore. Saudara-saudara, Dia menaklukkan dunia, akan mengadili semua. Pada satu hari engkau akan melihat Yesus duduk di atas taktanya. Lalu semua kaisar, semua raja, semua jenderal, semua orang yang kaya, semua konglomerat yang berdosa akan berdiri di depan Dia, dihakimi oleh Tuhan satu dengan satu. Dan di dalam Alkitab, kitab Wahyu mengatakan, mereka yang jadi raja, yang jadi kaisar, yang jadi jenderal, jadi orang kaya, mereka berkata, oh gunung, jatuhlah kepada kami. Oh bukit-bukit dan batu besar, timpalah kepada kami. Karena kami takut melihat Dia yang duduk di atas tahta, yang akan menghakimi seluruh dunia, yaitu anak Allah. Saudara-saudara, who are the ones who conquer the world? Except those who believe in Jesus Christ. Saudara-saudara, jika engkau betul-betul beriman kepada Dia, nah engkau betul-betul melepaskan diri dari segala ikatan dosa, dan engkau betul-betul bahwa Dialah di atasmu, alam di bawah engkau, engkau mempunyai pengertian mengalahkan dunia sesuai dengan seluruh rencana Allah dari kekal sampai kekal. Maka engkau berada menjadi pengikut dan berada di dalam naungan Yesus Kristus anak Allah. Saudara-saudara sekalian, dan ini anak Allah
yang mengalahkan dunia pernah datang ke dunia. Melalui apa? Melalui air dan darah. Akhirnya ditambah lagi Roh Kudus. Nah saudara-saudara, air dan darah dia datang melalui air dan melalui darah. Artinya apa? Minggu lalu saya sudah berkata, ini adalah kelahiran Yesus sebagai seorang bayi yang sama seperti engkau dan saya melalui prinsip genetika, melalui prinsip kelahiran anak bayi. Yesus bukan dewa yang muncul 30 tahun lalu pergi lagi ke surga. Yesus bukan satu mirage. Yesus bukan satu di kayu. Yesus bukan satu bayang-bayang. Allah menjadi manusia, kelihatan di sini, kelihatan di situ. Lalu berkumpul dengan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, dan 12 murid. Selama 3 tahun setengah lalu menghilang. Tidak. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia melalui kelahiran. Nah saudara-saudara, melalui kelahiran, melalui seorang anak darah Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Sehingga pada waktu Maria melahirkan Yesus, dia mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, bukan mendapat sperma dari laki-laki. Yesus dilahirkan bukan akibat persetubuhan seks antara seorang gadis yang menikah dengan seorang lelaki yang menyetubui dia, membuai dia. Tidak. Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Roh menaungi dia. Roh yang menciptakan hidup. Roh yang memberikan hidup. Roh Allah sekarang menaungi seorang perawan, seorang gadis. Dan di situ terjadi pembuahan dari kuasa Tuhan sendiri. Saudara-saudara, Yesus datang bukan datang melalui persetubuhan seorang laki dan perempuan. Yesus datang melalui pekerjaan Sang Pencipta yang melakukan intervensi dalam dunia ciptaan yang paling besar, mujizat. Saudara-saudara, mujizat paling besar sepanjang sejarah adalah Roh Kudus membuahi akan anak darah Maria sehingga Yesus dilahirkan sebagai juru selamat. Saudara-saudara, engkau tidak percaya mujizat? Engkau bilang aku percaya. Engkau lebih suka percaya mujizat kalau penyakitmu disembuhkan. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana penyakitmu disembuhkan. Toh satu hari engkau mati lagi. Mujizat seperti itu hanya untuk kebutuhan manusia berapa tahun saja. Itu menjadi hal yang engkau kira paling penting. Saya bilang tidak. Mujizat yang paling besar adalah Tuhan melalui intervensi dari tangan supranatural masuk ke dalam dunia natural yang dia cipta. Dan dia sendiri menurunkan anak tunggalnya melalui rahim seorang gadis untuk dilahirkan menjadi juru selamat. He is not from this world. He comes from that world, the eternal world, in order to visit us. Visitasi, pembesukan Tuhan Allah kepada umat manusia melalui kelahiran Yesus ke dalam dunia. Inilah mujizat yang besar. Ini satu hal yang begitu besar. Saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya ada satu ayat. Aku akan menyatakan satu tanda yang besar, yaitu perempuan menaungi laki-laki. Perempuan memelihara laki-laki. Kalimat itu bagaimana dimengertikan? Kalimat itu harus dimengerti. Maria mengandung Yesus Kristus. Seorang perempuan memelihara seorang laki-laki. Ini tidak sama dengan seluruh kitab suci. Di dalam kitab suci, laki-laki yang harus memelihara, laki-laki yang harus melindungi, laki-laki yang harus mengayomi atau mengasihi, menjadi jaminan keselamatan bagi wanita. Tapi di sini kata, I am making a miracle and great things that a woman will defend. Amen. Perempuan akan memelihara seorang laki-laki. Berarti rahim satu-satunya yang dicipta oleh Tuhan, dipinjam oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus yang membuahi sehingga Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria. Maka juru selamat ini bukan dewa yang berbayang-bayang. Juru selamat ini bukan sebuah khayalan daripada halusinasi manusia.
Juru selamat ini bukan satu imajinasi, ilusi daripada orang-orang yang jiwanya kurang stabil. Yesus Kristus adalah betul-betul Allah menjadi manusia. Dia adalah firman menjadi daging. Adalah anak Allah yang maha tinggi turun ke dalam dunia. Maka Paulus berkata, alangkah besarnya rahasia ibadat. Rahasia ibadat yang alangkah besarnya ini adalah Allah menyatakan diri di dalam daging. Sehingga Yesus berdaging. Yesus adalah Allah yang berdaging. Yesus adalah Allah yang menjadi daging. Yesus adalah kedua pribadi daripada Allah Tritunggal yang turun ke dalam dunia, yang menjenguk, yang memberikan visitasi kepada umat manusia yang dicipta oleh Dia, yang sudah jauh, sudah lama meninggalkan Tuhan, berkeliaran di tengah-tengah dosa. He come to save, to call upon us, and to lead us into the true repentance, to the redemption, to the forgiveness of sin, through the mercy of God, and through the eternal life. Yesus diturunkan ke dunia menjadi juru selamat yang membawa kita kembali kepada hidup yang kekal, kepada keselamatan, pengampunan dosa, dan Dia sendiri menjadi daging. Bagaimana tahu? Karena Dia datang melalui air dan darah. Sebagaimana anak kecil lahir daripada perut ibunya, maka bidan melihat yang keluar bukan saja anak, air dan darah ikut keluar. Saudara-saudara, Yesus datang sebagai manusia yang saksi adalah air dan darah dan Roh Kudus. Karena Roh lah yang telah membuahi anak darah Maria, dan Roh lah yang telah mendampingi Dia. Sehingga selama 33 tahun setengah, Yesus yang berdaging hidup di bawah pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus yang seutuhnya. Sehingga Yohanes pasal 3 mengatakan, karena roh yang dikaruniakan kepada Dia adalah tidak terbatas. Berarti the infinite spirit is upon Him. Dengar baik-baik ya. Unlimited spirit is upon Him. Berarti waktu Yesus menjadi daging yang berlimitasi, hanya berapa puluh kilo saja. Wah, ini saya tidak bisa mengerti. Yang menciptakan alam semesta sendiri menjadi daging yang berapa puluh kilo, lalu berjalan-jalan di pinggir tepi Galilea, yang berjalan-jalan di padang belantara, yang memerlukan roti, yang memerlukan air, yang memerlukan tidur, yang bisa mengalami capek. Allah menjadi manusia karena Dia menyatakan begitu cinta kepada engkau dan saya, sehingga engkau tidak ada alasan mengatakan mengapa Allah tidak mengerti saya. Allah mengerti karena Dia pernah menjadi manusia. Dia pernah disiksa, Dia pernah diejek, Dia pernah ditolak, Dia pernah diketawakan, Dia pernah difitnah, Dia pernah diumpat, Dia pernah dipaku di atas kayu salib. Everything you suffer, He knows. Segala sesuatu yang kau alami, yang kau derita, yang kau rasa tersiksa, Yesus mempunyai pengalaman jauh lebih menderita daripada engkau. Dia datang melalui air dan darah. Dia menjadi daging yang pernah hidup dan bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Dari bayi sampai proses menjadi dewasa. 33 tahun setengah. Berapa banyak kesulitan, penderitaan, tersendirian, kesulitan, dan salah mengerti yang diterima oleh Yesus. Tidak ada satu orang bisa mengerti seluruhnya. Saudara-saudara, makin mengerti, makin mungkin jadikan engkau cinta Tuhan. Sekali lagi, cinta kepada Tuhan sangat tergantung pengertian engkau tentang penderitaan Dia bagimu. Cinta engkau kepada Tuhan sangat tergantung berapa dalam engkau sadar Dia menderita mengganti engkau. Di situ timbul cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan Yesus. Dan ketimbulan daripada cinta itu mengakibatkan korban apapun kita berikan kepada Dia, itu kita tidak rasa sakit. Karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Saudara-saudara sekalian. Dan Yesus waktu Dia mati, apa yang keluar daripada tubuhnya? Sekali lagi, air dan darah. Saudara-saudara, ini semua bukan main-main. Ini firman Tuhan. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib,
Pada waktu sudah sampai kepada senja, itu hari Sabat datang. Tidak boleh ada mayat yang masih berada di atas kayu salib. Maka mereka sekarang akan menurunkan mayat, masukkan ke dalam kuburan, atau dibuang ke dalam sampah. Tidak boleh ada orang masih terpaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini peraturan orang Israel menghadapi hukuman yang paling kejam di dalam dunia dari orang Romawi. Semua yang disalibkan turun karena matahari terbenam mulai hari Sabat. Tidak boleh. Lebih herannya, biasanya orang kalau dipaku di atas kayu salib, menurut sejarah ada yang 3 hari baru mati. Karena darah mengalir sedikit demi sedikit dari lubang paku itu. Dia teriak-teriak, kalau dia makin berontak, makin membesarkan lubang. Darah keluar makin banyak. Tapi ada yang bisa tahan terus. Darahnya mengalir yang pelan-pelan. Ada yang 3 hari baru mati. Ada yang 5 hari baru mati. Tetapi ini hari Sabat sudah datang. Tidak boleh tunggu lagi. Maka mereka datang pakai tombak, tusuk rusuknya Yesus Kristus. Waktu dimasukkan, Alkitab mengatakan gumpalan darah dan air keluar daripada tempat rusuk itu. Abad ke-20, seorang medis Inggris menyelidiki gejala kenapa darah keluar seperti ini. Dan pada waktu Yesus di Getsemane, dia punya keringat besar seperti darah. Itu kenapa? Akhirnya mereka memberi laporan. Ini menyatakan jantung dia sudah pecah. Dia sudah terlalu sedih. Sampai jantungnya itu retak menjadi pecah. Dan karena kesedihan semacam ini, maka waktu dia mengalirkan darah, gumpalan darah dan air keluar. Nah saudara-saudara, ini sebenarnya sekali lagi membuktikan darah, air, dan Roh Kudus. Darah, air, dan Roh Kudus. Waktu Yesus lahir, darah dan air keluar. Dia datang melalui air dan melalui darah. Waktu Yesus mati, darah dan air keluar daripada dia. Dengan demikian, dia sungguh-sungguh manusia. Dengan demikian, dia sungguh-sungguh dilahirkan. Dengan demikian, dia sungguh-sungguh mati. Dia adalah manusia yang sejati. Manusia yang sungguh-sungguh dilahirkan oleh seorang perempuan. Manusia yang sungguh-sungguh dibunuh sampai mati. Dia mempunyai daging seperti engkau dan saya. Dan di atas tubuhnya, di atas dagingnya dia sendiri, dia menanggung dosa kita. Sehingga dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di situ mati tergantung, dan air dan darah menjadi bukti dia adalah manusia. Sekarang saya mau tanya secara teologis, kenapakah Yohanes harus membicara sampai air dan darah ditaruh di sini? Karena Yohanes adalah rasul yang paling tua sesudah semua mati. Dia diberi usia lebih tua dari semua rasul yang lain. Untuk apa? Mempertahankan sesuatu benih rasul terakhir untuk berjuang melawan doktrin-doktrin yang salah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu dia tulis 1 Yohanes ini, maka Petrus sudah mati, Paulus sudah mati, banyak rasul-rasul sudah mati, dan ada yang ke tempat yang jauh dan sudah dibunuh satu persatu. Dan waktu itu Gnostisisme sedang merajalela. Gnostisisme mempunyai buku-buku yang banyak, dan khususnya adalah abad kedua, abad ketiga sudah ditulis mereka memalsukan nama-nama rasul. Saudara-saudara masih ingat Da Vinci Code? Di dalam ceramah mengenai Da Vinci Code, saya mengutip 5 Injil. Dan tidak ada satu Injil di antara 5 Injil itu yang ditulis pada abad pertama. Itu semua pemalsuan. Sekarang banyak orang kira mereka sudah lihat Da Vinci Code, mereka sudah membongkar rahasia kekristenan. Mereka mau kembali kepada Injil dari Yudas, dan Injil dari Maria, Injil daripada itu Thomas, dan Injil-Injil yang lain. Itu semua Injil yang sesudah abad 2, abad ketiga, memalsukan nama-nama rasul menjadi penipu-penipu. Tetapi karena dari sekarang abad 21 telusur kembali, itulah buku kuno yang didep oleh orang Kristen, oleh Paus. Di situ ada kebenaran. Tidak. Kebenaran ada di dalam 4 Injil. Dan Injil yang lain itu Injil palsu.
yang berusaha merusak, mendongkel, dan menipu, meniru, mengimitasi Injil untuk membuat kacau orang Kristen. Saudara-saudara, kelima Injil yang disebut di dalam Da Vinci Code dan Injil-Injil lain yang palsu, semua itu sama teologinya, sama ajarannya, yaitu tidak percaya Allah menjadi manusia, tidak percaya inkarnasi, tidak percaya kedua sifat ilahi dan sifat manusia di dalam satu pribadi, tidak percaya kristologi yang kita mengerti di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Gnostisisme mengatakan Allah tidak pernah menjadi manusia. Gnostisisme mengatakan Yesus itu mungkin hanya orang biasa saja. Dia adalah manusia, akhirnya roh masuk ke dalam tubuhnya waktu dia dibaptiskan. Waktu dia disalibkan, roh itu keluar, dia menjadi manusia belaka. Jadi dia pada, my God, why hast thou forsaken me? Karena roh meninggalkan dia. Roh yang datang kepada dia saat dia dibaptis. Dan roh yang meninggalkan dia saat dia dipaku, itu adalah Roh Kudus yang asli. Dan dia adalah manusia saja. Nah, ini adalah ajaran daripada Cerinthus. Saudara-saudara, ada lagi semacam daripada orang-orang Gnostisisme yang disebut Dokaio. Docetisme. Istilah docetisme adalah ajarannya. Istilah dokaio adalah istilah yang paling penting nuklir dari core-nya, yaitu mirage, yaitu bayang-bayang. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, waktu mereka 3,5 tahun dekat dengan Yesus, mereka bukan dekat dengan tubuh, mereka dekat dengan satu bayang-bayang Allah yang dewa. Ada Kristus yang tidak pernah menjadi daging, yang sekarang menjadi bayang-bayang. Mereka hidup dengan bayang-bayang, lalu 3,5 tahun kemudian bayang-bayang itu pergi. Jadi tidak ada yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Gnostisisme termasuk Dokaiosisme. Gnostisisme termasuk orang-orang seperti Cerinthianisme. Ini semua ajaran yang salah. Hidup di dalam dunia pada abad pertama akhir dan merajalela dan menipu banyak. Dan sesudah abad kedua, abad tiga, memperkuat ajaran mereka yang salah. Mereka bikin buku-buku, tapi judulnya ditulis, yang menulis adalah Thomas, yang tulis adalah rasul-rasul, adalah Yudas. Semua bohong, tipu muslihat. Saudara-saudara, di dalam kitab pun ada yang benar, ada yang salah. Di dalam khotbah pun ada interpretasi yang benar, ada interpretasi yang salah. Saudara-saudara, bersyukurlah jika Roh Tuhan membawa engkau kembali kepada kebenaran, nah engkau tidak tertipu oleh ajaran-ajaran yang salah. Saudara-saudara, mengapa Yohanes harus bicara tentang air dan darah? Yang datang melalui air, bukan secara air juga dengan darah, adalah Yesus Kristus. Yang disaksikan oleh air dan darah, dia sebenarnya waktu mati keluar dari rusuknya air dan darah. Ini membuktikan dia lahir sebagai manusia, dia mati sebagai manusia. Dia adalah manusia, tapi bukan manusia berdosa, bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang diberikan roh yang tidak terbatas. Karena waktu dia dilahirkan, roh yang menaungi Maria. Waktu dia melayani, roh yang memenuhi dia. Waktu dia melakukan mujizat, roh atas dia. Waktu dia naik ke surga, dibuktikan oleh Roh Kudus. Maka Paulus berkata, yang diberitakan kepada kafir, ada yang disaksikan oleh malaikat. Dia adalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang diberikan kepada dia adalah roh yang tidak terbatas. The infinite spirit, the unlimited spirit is given to him. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 mengatakan Allah mengurapi orang Nazaret Yesus itu dengan roh, sehingga dia keliling sini sana melakukan kebajikan dan melepaskan semua orang yang dibelenggu oleh setan. Saudara-saudara, Yesus yang mengalahkan dunia adalah yang bertubuh. Yesus yang bertubuh adalah yang pakai tubuhnya untuk mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus juru selamat Tuhan Allah perlu bertubuh? Karena Allah tidak mungkin mati. Semua 1, 2, 3.
Allah tidak mungkin mati. Upah dosa adalah maut semua. Upah dosa adalah maut. Allah mau menyelamatkan saya, benar. Allah Maha Kuasa, betul. Allah mau menyelamatkan saya orang berdosa, bagaimana? Upah dosa adalah maut. Saya berdosa, saya harus mati. Dan Allah berkuasa menyelamatkan saya, tapi Allah tidak bisa mati. Satu-satunya cara, Allah sendiri menjadi manusia dan mati bagi aku. Maka Allah harus bertubuh. Bagaimana Allah bisa bertubuh? Inkarnasi. Apa arti inkarnasi? Naungan Roh Kudus kepada anak darah Maria. Jadi Yesus dilahirkan sebagai manusia berdaging. Maka dari air dan darah dia datang. Dan waktu dia mati keluarkan air dan darah tubuhnya. Ini membuktikan dia manusia yang sejati. Saudara-saudara, pagi ini kita sudah memperdalam kristologi. Dan kristologi ini penting sekali karena inilah senjata yang paling ampuh untuk menolak dan mengundurkan semua ajaran kristologi yang tidak benar, yang tidak percaya Yesus inkarnasi. Kita sekarang sudah fase kelima, fase 4. Saya berkata kepada saudara-saudara, roh yang tidak percaya Kristus datang menjadi manusia, itu roh si jajal adanya. Barang siapa tidak percaya Kristus datang melalui keadaan manusia, tidak percaya inkarnasi, itu ajaran bidat, ajaran salah. Saudara-saudara, kenapa kita tidak percaya akan liberal? Karena liberal tidak percaya inkarnasi. Kenapa kita tidak percaya gnostisisme? Karena gnostisisme tidak percaya inkarnasi. Semua yang tidak percaya inkarnasi pasti interpretasi kristologi salah. Saudara-saudara, kunci untuk mengetahui iman yang benar di dalam kristologi, di dalam Pauline soteriologi, di dalam Injil yang diberitakan oleh Paulus mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gereja mendapatkan kunci. Itu sebab Paulus berkata di Galatia, jikalau ada orang datang kepadamu memberitakan Kristus yang berbeda dengan Kristus yang kuberitakan, dia harus dijatuhkan kutuk. Itu di dalam kitab Galatia. Lalu engkau tanya, Paulus mengabarkan Kristus, ada orang lain mengabarkan Kristus lagi. Yang dikabarkan lain, kalau lain dengan Paulus, lain apanya? Paulus mengatakan Kristus adalah yang dilahirkan melalui anak darah Maria. Kristus datang melalui seorang wanita dan dilahirkan di bawah Taurat. Nah, ini yang benar. Saudara-saudara, barang siapa tidak percaya Kristus datang melalui keadaan tubuh, Kristus datang dilahirkan sebagai manusia, itu ajaran pasti salah. Saudara-saudara, semua yang anggap diri lebih tinggi daripada ajaran Alkitab adalah salah mengerti rencana Tuhan Allah. Karena Allah pakai satu-satunya cara, yaitu oknum kedua sendiri turun menjadi manusia, mempunyai sifat ilahi dan mempunyai sifat manusia di dalam satu pribadi, dua sifat, maka dia menjadi pengantara. Karena dia mempunyai sifat ilahi, dia mewakili Tuhan Allah untuk mendatangkan anugerah kepada manusia. Karena dia mempunyai sifat manusia, dia mewakili manusia minta pengampunan kepada Allah. Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka. Dia berada di dalam tubuh manusia. Dia berdoa sebagai anak Allah. Di dalam tubuh dia mempunyai sifat ilahi, maka dia mengatakan, Father, forgive them. Kenapa Yesus tidak mengatakan, oh God, forgive them? Kenapa dia mengatakan Father? Karena dia bersifat anak Allah. Dia adalah ilahi yang mempunyai hak antara anak berkata-kata dengan Bapa. Dia adalah Allah sebagai anak. Allah berbicara kepada Bapa. Allah anak, Allah Bapa. Dia bersifat ilahi. Dia berdoa kapan? Dia berdoa waktu dia berdaging yang sedang dipaku, sedang menderita, sedang menanggung dosa kita. Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 24. In his own body, he bear our sins. Di dalam tubuh dia sedang menanggung dosa kita. Tetapi di dalam sifat ilahinya, dia minta Bapa mengampuni mereka. Saudara masih tidak ngerti? Ini kristologi yang asli. Ini kristologi Alkitab. Maka Paulus berkata, jikalau ada
yang memberitakan Yesus kepadamu. Dia pakai nama Nabi Isa kah, pakai dia Nabi besar kah, nama dia adalah satu miras, satu dokayo kah, saya tidak peduli. Jikalau ada yang kabarkan Yesus kepadamu, tetapi lain dengan apa yang saya katakan, itu adalah nabi palsu. Jangan terima ajaran itu. Engkau harus dijatuhkan laknat. Karena Kristus yang asli ada Kristus yang tertulis di Galatia pasal 4 ayat 4. Mari kita membaca bersama-sama. Galatia pasal 4 ayat yang keempat, saya membaca satu kali, semua menyusul membaca bersama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Semua membaca 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dengar ya, saya membaca sekali lagi, jangan tutup. Tetapi setelah genap saat yang paling penting, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal itu dilahirkan melalui seorang perempuan di bawah kuasa Taurat. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Waktu yang di sini berlainan dengan waktu yang dipakai di lain tempat. Istilah Indonesia cuma waktu. Tetapi di dalam bahasa Greka ada 3. 2 yang paling penting. Satu adalah kairos. Satu lagi adalah kronos. Kronos, waktu mekanis. Waktu yang berlangsung secara tidak mengandung makna apa-apa. Itu namanya time. Tetapi kairos bukan time. Kairos is consistent in time, but kairos is supra time. Dan kairos is something hidden in time which link together with the eternal will of God. Itu namanya kairos. Apa itu? Lebih baik kita sebut sebagai saat. Tapi saat istilah bahasa Indonesia tidak ada cukupnya. Saat itu tidak cukup. Itu kairos adalah unrepeatable. Kairos kait dengan kekekalan. Jadi satu waktu. Kalau saya pakai tekanan, waktu itu sudah tiba. Nah, yang disebut waktu di sini bukan waktu yang saban hari pagi matahari terbit, malam terbenam. Bukan itu. Tetapi ada satu waktu, satu saat di mana rencana kekekalan muncul di dalam sejarah. Di mana sesuatu makna yang paling tinggi tidak terulang lagi terjadi. Saudara-saudara, di dalam hidupmu ada beberapa saat yang lain dengan waktu. Pertama, kelahiranmu. Itu saat yang tidak terulang. Kedua, kematianmu. Itu saat yang tidak terulang. Ketiga, mungkin pernikahanmu. Kecuali nikah 10 kali. Nah, itu saat yang tidak terulang. Nah, pernikahan pertama kali itu saat. Pernikahan lain itu lain lagi. Pada waktu kairos tiba, itu menjadi sesuatu yang engkau ingat terus. Engkau tidak akan ingat, aduh tanggal 7 bulan Desember saya sikat gigi berapa kali. Tidak ada orang ingat itu. Ya, cek 25 kali lepas. Tidak ada. Itu tidak usah diingat. Itu tersimpan dalam waktu yang tidak ada maknanya. Tapi saat saya mengatakan kepada istriku, yang pertama kali, I love you. Aduh, gerinding semua. Itu pada waktu aku menetapkan mengatakan aku cinta Tuhan. Itu bukan waktu, itu kairos, saudara-saudara. Karena itu tidak terulang. Itu pertama kali. Engkau pertama kali sebagai gadis yang dicium oleh seorang laki. Engkau jangan lupa-lupa. Engkau pertama kali betul-betul mengasihi, menikah. Dan malam itu engkau menikmati seks pertama kali. Engkau tidak akan lupa-lupa. Itu kairos, itu bukan waktu. Waktu itu mekanis. Waktu itu seluncurnya tidak ada arti apa-apa. Tapi saat-saat yang paling penting yang membentuk karaktermu di dalam hidupmu itu boleh dimengerti sedikit mengenai apa artinya kairos. Di sini Paulus bukan pakai kronos. Paulus mengatakan kairos, the time is up. The kairos is there. The point in time connected with eternal will of God, incarnation come. Allah menjadi daging. Ini kristologi. Barang siapa memberitakan Yesus kepadamu berlainan dengan apa yang saya khotbahkan kepadamu, dia patut dijatuhkan laknat. Mereka yang mengatakan Injil, mereka mengatakan diri firman, mereka mengatakan dari Tuhan Allah, maka semua
Gnostic Gospel harus dijatuhkan kutukan. Semua yang dikutip oleh Da Vinci Code untuk melawan kekristenan itu asal dari setan. Saudara-saudara sekalian, kau jangan ringan telinga mendengar semua yang baru, seolah engkau mendapatkan lebih dalam dari Alkitab. Tidak ada buku lebih tepat, tidak ada buku lebih dalam, tidak ada buku lebih kekal dari firman Tuhan ini. Kalau yang dikutip kitab-kitab Gnostik itu benar, bukankah berarti Roh Kudus tidur 2000 tahun? Biar gereja semua salah 2000 tahun, baru dikoreksi oleh Dan Brown yang setengah gila itu. Saudara-saudara sekalian, saya berkata kepada saudara, kembali kepada firman, kembali kepada kristologi yang benar, yaitu dia yang datang melalui air dan darah, yang mati membuktikan dia berair dan darah, dan di antara lahir dan mati, Roh menaungi Maria, Roh mengurapi Yesus Kristus, dan Roh memberikan kemuliaan kepada dia, Roh meninggikan dia. Setelah Yesus mati, Yesus dikuburkan. Setelah Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik surga, baru 10 hari kemudian Roh Kudus turun, dan sampai sekarang belum kembali lagi. Roh Kudus di mana? Roh Kudus berada beserta dengan semua orang yang mengabarkan Injil. Roh Kudus beserta dengan semua orang yang memberitakan kristologi yang benar. Roh Kudus terus memberi pencerahan, memberikan cahaya untuk menciptakan kairos-kairos kecil di dalam hati orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengikut dia untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan satu peringatan yang besar, saya tidak sempat berkhotbah. Yohanes berkata ayat 9, jikalau kesaksian manusia kau sudah terima, kau harus menerima kesaksian Allah Bapa. Karena kesaksian Allah lebih kuat, atau terjemahan lain, jauh lebih besar dari kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah yang paling besar hanya satu, bersaksi bagi anaknya. This is my beloved son, which I delight. Listen to him. This is my beloved son, obey him. Saudara-saudara, kesaksian Allah yang paling besar adalah untuk anaknya. Minggu depan kita akan fokus kepada Allah bersaksi bagi anaknya, bagi gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ayat demi ayat, pasal demi pasal, dan jam demi jam, khotbah demi khotbah, minggu demi minggu, Engkau begitu teliti, Engkau begitu sabar, mendidik kami, mencerahkan kami, membawa kami kembali kepada firman-Mu yang benar. Tuhan, ampunilah segala pikiran kami yang telah menyeleweng. Ampunilah kami dengan keraguan yang tidak mau takluk kepada Tuhan. Ampunilah kami dengan mau taat kepada yang salah dan tidak mau taat kepada yang benar. Biar hari ini Engkau sekali lagi teguhkan iman kami. Bawa kami kembali kepada ajaran yang benar. Engkau sendiri membuka hati kami untuk mengerti siapakah Kristus yang sejati. Terimalah kami Tuhan. Siapa yang berkata puji Tuhan hari ini, iman saya diteguhkan, saya dicelikkan mata dan lebih mengerti siapa Yesus Kristus. Saya bersyukur pada hari ini Tuhan bekerja di hati saya. Coba angkat tangan, siapa yang diteguhkan imannya, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa untuk pengertian tentang Kristus. Iman kepada anak Allah makin dikuatkan. Sehingga dia yang mentaklukkan dunia juga membawa kita menang kepada dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya. Engkau adalah juru selamat yang sejati. Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Hari ini kami sekali lagi mendapat berkat. Kami mendengarkan firman. Dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan iman dan pengertian yang tidak salah. Hancurkan segala ajaran yang tidak benar. Beri kekuatan kepada kami untuk membedakan. Sehingga kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.